Berikut ini tutorial cara membuat matriks SWOT dengan menggunakan Microsoft Excel, di mana ini merupakan video lanjutan dari video kita sebelumnya, yaitu diagram SWOT. Ini merupakan Excel-nya, yaitu kuesionernya itu ada beberapa pertanyaan mengenai kekuatan, ada 5 pertanyaan, kekuatan dari suatu perusahaan pengiriman barang, kemudian ada kelemahan, kemudian ada opportunity, kemudian ada ancaman atau threat. Kemudian ini adalah merupakan hasil dari video kita sebelumnya, itu diagram SWOT-nya dengan menggunakan analisis hitungan kuantitatif, yaitu ada bobot, kemudian ada rating, nanti ada skor. Dari skor itu nanti akan kita buat suatu diagram SWOT-nya yang memposisikan posisi titik perusahaan tersebut berdasarkan kekuatan, kelemahan, ancaman, dan opportunity-nya atau kesempatannya. Selanjutnya, dari beberapa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman tersebut akan kita susun strateginya itu, yaitu dengan menggunakan matriks SWOT. Jadi untuk menyusun strategi berdasarkan kekuatan, kelemahan, kemudian peluang dan ancaman itu menggunakan matriks SWOT. Ini kita pindahkan kekuatannya, kemudian kita pindahkan kelemahannya, apa aja kelemahannya, kemudian kita pindahkan peluang atau opportunity-nya dalam suatu matriks SWOT. Kemudian berikutnya itu kita pindahkan ancaman atau threat-nya, ada 4 ancamannya. Ini berdasarkan analisis kita dari beberapa literatur. Jadi nanti dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ini akan kita buat strateginya. Jadi pertama yang kita hubungkan di sini, kekuatannya itu memiliki karyawan yang handal, kemudian yang kedua itu memiliki konsep pelayanan jasa yang selalu menempatkan pelayanan, kemudian ketiga memiliki armada yang lengkap, kemudian keempat mempunyai pengalaman yang panjang, kelima menyediakan program pelatihan yang berkala. Kelemahannya itu lambat dalam menangani proses klaim barang yang hilang, kemudian yang kedua itu kelemahannya kurang iklan publikasi atau promosi. Yang ketiga itu beberapa kegiatan kantor dilakukan secara manual. Kemudian yang keempat itu pelatihan karyawan yang sudah dijadwalkan tidak berjalan sesuai semestinya. Kemudian yang kelima itu kurangnya promosi karir karyawannya. Kemudian dari ancamannya, perubahan gaya yang berkembang sama sekarang ini menggunakan teknologi keempat atau 0.0. Kemudian yang kedua itu konsumen bisnis membutuhkan layanan secara cepat, akurat, dan jangka waktu yang pasti. Kemudian yang ketiga itu tingginya kegiatan bisnis terutama di bidang e-commerce. Kemudian yang keempat itu dukungan pemerintah, adanya dukungan pemerintah. Kemudian ancamannya itu, yang pertama itu perusahaan baru berlomba-lomba dalam hal kenyamanan dan pengiriman, munculnya pesaing baru, kemudian persaingan dalam tingkat pelayanan dan digital marketing, pembatasan pengiriman barang di masa pandemik COVID sekarang ini. Kemudian untuk membuat strateginya itu kita pertama hubungkan kekuatan atau strength dengan opportunity atau peluang, jadi kita singkat dengan SO. Kemudian yang berikutnya itu kita buat strateginya itu berdasarkan kelemahan dan peluang, atau kita singkat dengan WO. WO adalah kelemahan, weakness, dan opportunity. Kemudian yang berikutnya itu untuk strateginya berdasarkan kekuatan dan ancaman atau ST, strength dan threat. Kemudian yang berikutnya itu WT, weakness dan threat, ancaman. Jadi untuk caranya itu seperti ini, harus berdasar. Jadi kita tidak buat asal-asalan strateginya. Kita lihat berdasarkan kekuatan dan berdasarkan peluang. Jadi kita tidak buat karang untuk strateginya, itu ada dasar tersendiri untuk menentukan strateginya. Jadi di sini saya coba warnai penentuan strateginya itu dari mana. Jadi di sini yang pertama itu saya lihat dari kekuatannya, memiliki karyawan yang handal, kemudian perubahan gaya hidup yang berkembang, teknologi 0.0,
Jadi karena ada teknologi dan karyawan yang handal, harus yang handal dan kompeten, apalagi mengikuti perkembangan zaman. Dari di sini strategi yang pertama saya buat itu perekrutan tenaga kerja dalam sistem WLAN atau sistem terkomputerisasi yang sangat booming saat sekarang ini, terutama di dalam dunia bisnis. Jadi ini kita coba rekrut karyawan, itu merupakan strategi pertama yang kita usulkan. Kita buat di sini kodenya itu 1,1. 1 di kekuatan, kemudian kita warnai biar jelas dari mana asalnya. Kemudian 1 lagi di peluang, nomor 1 di peluang. Hingga kita dapat suatu strateginya itu perekrutan tenaga kerja yang handal dalam sistem WLAN, WINET. Berikutnya, untuk strategi berikutnya juga seperti itu. Kita dasarkan berdasarkan kekuatan dan opportunity atau peluang, dimana dasarnya itu kita lihat yaitu berdasarkan kekuatan nomor strateginya memiliki armada yang lengkap, memiliki konsep pelayanan, kemudian mempunyai pengalaman yang penting, kita hubungkan dengan peluang. Jadi di sini coba saya warnai dulu, yaitu yang kedua memiliki konsep pelayanan jasa yang menempatkan pelayanan. Kita hubungkan dengan peluang. Tidak ada yang cocok. Berikutnya coba nomor 3, yaitu memiliki armada yang lengkap. Memiliki armada yang lengkap dihubungkan dengan peluang, yaitu konsumen bisnis yang membutuhkan layanan cepat dan akurat. Di sini ide saya muncul yang 3/2, itu menyediakan kendaraan untuk menjemput barang pada saat orang ingin mengirim barang. Jadi yang selama ini terjadi, orang itu, penyedia jasa pengiriman itu hanya mengantar kiriman. Jadi untuk menjemput kiriman masih jarang dilakukan. Jadi coba saya buat strategi yang kedua, itu menyediakan kendaraan untuk menjemput barang kiriman dari pelanggan. Kemudian yang ketiga, saya lihat dari peluang ini berkaitan dengan e-commerce. Jadi untuk kekuatannya coba saya hubungkan dengan menyediakan promosi. Nomor 2, jadi 2.3 di sini, yaitu berkaitan dengan e-commerce. Jadi melakukan promosi pada bagian e-commerce, karena ini merupakan tujuan yang dimiliki, kekuatan yang dimiliki jasa pengiriman tersebut menempatkan kepuasan pelanggan. Jadi di sini saya memberikan promosi pada pengiriman barang pada aplikasi e-commerce. Jadi merupakan strategi yang ketiga yang saya sarankan berdasarkan kekuatan dan kelemahan. Jadi untuk ketiga strategi ini memiliki dasar, itu berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang sudah saya uraikan sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke bagian kolom berikutnya, yaitu witness dan opportunity atau WO. Jadi buat saya hilangkan tadi warnanya yang bagian kekuatan, bagian opportunity, karena kita akan buat strategi yang baru. Di sini WO, lamban dalam menangani proses klaim. Lamban dalam menangani proses klaim barang hilang. Jadi ini nomor 1 di kelemahan dikaitkan dengan nomor 2 di peluang. Jadi di sini karena membutuhkan pelayanan yang cepat, jadi di sini kalaupun kita tambah pegawai, saya rasa ini sangat penting karena tujuan dari jasa pelayanan ini harus memberikan kepuasan pada pelanggan
karena pelanggan peluangnya itu saat ini membutuhkan pelayanan yang cepat dalam jangka waktu yang pasti. Jadi masih banyak komplain akan bermasalah pada proses pelayanan, sehingga di sini saya membutuhkan tenaga kerja yang baru. Saya sarankan memiliki staf khusus untuk menangani komplain atau kehilangan barang dari pelanggan. Ini adalah strategi keempat. Itu saya buat 1,2, 1 di kelemahan, 2 di opportunity atau peluang. Berikutnya itu kurang promosi dikaitkan dengan tingginya kegiatan bisnis di bidang e-commerce, sehingga di sini untuk strategi kelima yaitu saya sarankan di bagian kelima ini, strategi kelima melakukan marketing secara offline dan online. Jadi yang selama ini offline tetap dijalankan, kemudian yang online saya sarankan masuk ke bagian e-commerce ataupun nanti beberapa aplikasi online lainnya. Jadi di sini saya buat di sini 2.3, 2 di kelemahan, 3 di opportunity. Kemudian strategi ketiga berkaitan dengan beberapa kegiatan kantor dilakukan secara manual. Jadi di sini secara manual, sementara sekarang ini harus mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih. Jadi di sini saya sarankan 3.1, 3 di witness dan 1 di opportunity, itu semua kegiatan kantor dilakukan secara terkomputerisasi. Oke. Sudah memiliki 6 strategi berdasarkan strength, weakness yang dihubungkan ke peluang. Kemudian dari ancaman ini akan kita buat strategi, kita hubungkan ke kekuatan atau strength dan weakness, kelemahan. Jadi apa saja yang kita buat strategi berdasarkan variabel-variabel tersebut. Kita lihat dari kekuatan itu mempunyai pengalaman yang panjang. Jadi ini sudah melalui beberapa dekade yang berkaitan dengan pengiriman barang. Nanti akan kita kaitkan dengan ancaman saat ini. Dia otomatis memiliki pengalaman beberapa generasi. Jadi di sini saya sarankan atau strategi yang kita buat itu terus melakukan inovasi baik di bidang pelayanan ataupun di bidang digital marketing. Jadi di sini saya terus melakukan inovasi perbaikan, misalnya per bulan, per 3 bulan ataupun per setengah tahun, inovasi pelayanannya apa untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Jadi untuk di bagian ancaman ini sangat dekat dengan persaingan di tingkat pelayanan digital dan marketing. Jadi persaingan di pelayanan saat ini untuk jasa pengiriman barang itu dan digital marketingnya itu sangat tinggi. Kemudian yang berikutnya menyediakan program pelatihan secara berkala. Ini merupakan kekuatannya, juga sudah dimiliki. Namun saya lihat tadi di bagian kelemahan tidak jalan. Jadi di sini karena ada pesaing yang baru yang muncul, jadi harus konsisten dengan kekuatan yang dimiliki ini, sehingga saya sarankan di sini 5.2, 5.3 ya. 5.3 di sini saya sarankan pelatihan secara berkala ini itu berkaitan dengan pelayanan digital marketing. Jadi pelatihan secara berkala saya sarankan tetap dijalankan, namun di sini harus dilakukan pengawasan yang ketat. Inovasi, oke, salah ketik di sini. Inovasi. Kemudian yang strategi ke 8 itu seperti yang saya sebutkan tadi, pelatihan, pelayanan dan digital marketing tetap berjalan.
tetap berjalan dan secara berkala dan dilakukan pengawasan. Harus ada yang mengawasi pelatihan tersebut. Oke, berikutnya strategi berikutnya itu didasarkan dari kelemahan dan ancaman. Ini juga akan memiliki strategi yang lebih khusus lagi dari kelemahan dan ancaman. Jadi di sini coba saya balikkan warnanya di bagian ancaman, karena di sini bisa aja pengulangan variabel. Di sini saya warnai yang bagian kelemahan itu kurang iklan dan publikasi. Jadi kekurang iklan, publikasi 2.4. Jadi di sini di saat pandemi ini, publikasi dan iklan ini saya coba hubungkan, yaitu dimana pada saat pandemi sekarang ini saya juga rasakan adanya biaya karantina. Jadi di sini pada saat pandemi ini saya sarankan memberikan promosi biaya karantina pada saat COVID-19. Pada saat pengiriman barang, karena akan dikenakan biaya karantinanya. Hingga di sini saya sarankan perusahaan melakukan promosi pada berkaitan dengan biaya karantina COVID-19 tersebut. Kemudian yang ini 5 dihubungkan ke 1 di ancaman, kurangannya promosi karyawan. Promosi karyawan maksudnya di sini tidak ada reward yang diberikan kepada karyawan. Saya hubungkan dengan perusahaan berlomba-lomba dalam hal kenyamanan dan pengiriman, sehingga untuk meningkatkan kinerja karyawan, saya usulkan di sini memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, sehingga nantinya akan meningkatkan produktivitas dari karyawan tersebut dan akan meningkatkan pemasukan ataupun rasa kepuasan pelanggan. Jadi di sini 5.1. Jadi sudah kita peroleh strategi-strategi yang kita sarankan kepada perusahaan berdasarkan kekuatan, kelemahan, opportunity, dan ancamannya yang dihubungkan menjadi SO, WO, ST, dan WT. Jadi strategi-strategi ini diharapkan akan meningkatkan pemasukan bagi perusahaan dan meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut. Mudah-mudahan video kita ini bermanfaat untuk penelitian Anda. Cukup sekian.